Kita berdoa dulu Bapak Ibu. La hadratul Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra, thumma ila hadratin Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirra, thumma ila hadratin jamil wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara, thumma ila hadratin jamil masyayikhina wa ala hadhihi niyyah kullatin surya. Ridha illa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Bapak Ibu dibuka tafsirnya halaman 232. Ya, 232 Bapak Ibu. Surat Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wattaqullaha wattaqu yawman turja'una fihi ilallah Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini masih tentang riba Bapak Ibu. Dan di antara sunnah Allah SWT adalah bahwa yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba, yaitu menghilangkan berkahnya dan merusak harta yang didapatkan melalui riba, wa yurbis shadaqat, dan menyuburkan, menambah, menumbuhkan harta yang darinya dikeluarkan sedekah, dan melipat gandakan pahalanya serta memberi berkah kepada orang yang telah mengeluarkannya. Sebagaimana disebut dalam sabda Nabi, tidaklah sedekah itu mengurangi harta sedikit pun. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah yang bertajalli dengan tajalli yang jelas tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, menutup dan tetap menghalalkan yang haram, dan selalu berbuat dosa dengan melakukan larangan dan meninggalkan perintah.
Di sini ada catatan kaki apa Ibu tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Tidaklah sedekah mengurangi harta dan tidaklah Allah menambahkan terhadap seorang hamba selain kemuliaan. Dan tidaklah seorang dan tidaklah seorang merendahkan hati karena Allah, melainkan pasti Allah meninggikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu", sesungguhnya orang-orang yang beriman pada Allah, Al-Wahidul Qahhar, Al-Haddul Fard, Al-Witr dalam zatnya, dan beriman pula kepada semua rasul yang diutus dari sisinya, serta kepada semua yang dibawa oleh rasul, wa amilus solihat, dan mengerjakan semua amal soleh kebajikan yang diberikan pada mereka, wa aqamus sholat, dan mendirikan sholat yang disyariatkan atas mereka berdasarkan ketentuan Allah, wa atuz zakat, dan menunaikan zakat yang diwajibkan atas mereka dalam hartanya, maka lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka karena kegelisahan yang menyakitkan, dan tidak pula mereka bersedih hati karena hilangnya kenikmatan-kenikmatan semu di dunia. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebagai konsekuensi dari imanmu, maka laksanakanlah segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang. Wadaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah, lepaskanlah sisa padamu dari riba yang belum dipungut pada mereka yang telah memiliki hutang. In kuntum mu'minin, jika engkau orang-orang yang beriman, dengan meyakini keharaman riba dan rahasia pengharamannya. Fa illam tafa'alu, maka jika kamu tetap mengerjakannya, tidak mematuhi perintah itu dan tidak meyakini rahasia larangan ini, fa'dhanu, maka ketahuilah, tunggulah dan umumkanlah biharbim minallah, berarti menantang perang, ya, menantang perang pada Allah. Perang besar akan turun dari Allah yang bertajalli dengan nama Al-Muntaqim, yang Maha Membalas. Wa rasulih, dan perang juga pada Rasulnya yang mengikuti akhlaknya. Fa in tubtum, dan jika kamu bertobat dan mengambil riba dari mengambil riba dan menumbuhkan harta dengan cara yang rendah ini, falakum, maka bagimu dalam agamamu ru'usu amwalikum la tudlimuna wa la tudlamun, maka pokok hartamu kamu tidak berbuat zalim. Jadi boleh diambil pokoknya, nggak boleh diambil kelebihannya. Kamu tidak berbuat zalim dengan mengambil tambahan bunga hutang yang merugikan harta orang berhutang tanpa kompensasi. Wala tuzlamun, dan tidak pula dizalimi karena penundaan dan pengurangan waktu pembayaran. Wa ingkana, dan jika orang yang memiliki tanggungan hartamu itu zu usratin, dalam kesukaran, tidak mampu bayar karena rukhsah, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, yakni hendaklah kamu menangguhkan nagih hutang sampai ia mendapat kemudahan, hingga kemudian kamu mengambilnya. Fa antasaddaku, tapi jika kamu menyedekahkan hutang itu kamu sedekahkan pada orang yang kesulitan, maka khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu. Dia akan membalasnya dengan balasan yang tidak diketahui hakikatnya kecuali olehnya. Karena menyampaikan kabar gembira pada orang beriman itu di sisi Allah sebanding dengan amal jin dan manusia. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan pelihara dirimu, takutlah dirimu dari azab yang terjadi pada hari di waktu itu kamu tidak dikembalikan kepada selain Allah, yang menggugurkan semua idhofah saat ketika kamu terlepas dari segala hal yang kamu lakukan di dunia, dan akan menerima ganjaran atas semua yang kamu lakukan di sana, setelah perhitungan yang cermat melalui segala hal itu hingga yang sekecil-kecilnya. Tsumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian dipenuhi, diberi balasan kepada setiap diri sesuai dengan maka sabat, apa yang dikerjakannya, berupa kebaikan maupun keburukan, kezaliman ataupun kekejaman. Wa wala yudlamun, dan mereka sama sekali tidak akan dizalimi oleh Allah, tidak dirugikan sama sekali, tidak dikurangi pahalanya
Tidak ditambah hukumannya karena setiap jiwa tergantung pada apa yang telah diperbuatnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inilah ayat terakhir yang diturunkan oleh Jibril sambil mengatakan, letakkanlah ayat ini di atas kepala 280 sapi. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW hidup selama 21 hari saja. Ada yang mengatakan 81 hari dan ada yang mengatakan 7 hari. Ada pula yang mengatakan 3 jam. Hmm. Ayat terakhir ini yang diturunkan Bapak Ibu ya. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah kullu nafs kullu tua Bentar, saya baca dulu. Wattaqu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Menurut Ibnu Abbas ini adalah ayat terakhir yang turun, yang setelah itu Rasulullah wafat dalam 21 hari. Wahai mukmin yang fokus menjernihkan diri, simpanlah dalam dirimu ayat ini sebagai bekal akhiratmu yang tak mampu dijelaskan oleh ulasan panjang. Tak dapat dimuat dalam jilid-jilid buku dan tidak memadai diterisik dalam berbagai pernyataan dan isyarat. Ayat ini berisi segala rahasia meliputi diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab suci, kabar gembira dan peringatan. Karena itu ditutuplah wahyu dengan ayat ini dan penurunan ayat dan wahyu pun berakhir dengan ayat ini. Ya Tuhan kami beriman pada apa yang kau turunkan dan kami mengikuti Rasul-Mu, maka catatlah kami sebagai golongan orang-orang menyaksikan. Ini ayat terakhir yang turun Bapak Ibu. Yang setelah itu Rasulullah wafat dalam 21 hari. Ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang 81 hari. Jadi saya ulang lagi ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan jagalah dirimu dari azab yang pada waktu itu tidak akan kamu dikembalikan kecuali pada Allah saja. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Thumma tuwaffa, kemudian dipenuhi, diberi balasan, dituntaskan kullu nafsim maka sabat, apapun yang telah kita lakukan baik maupun buruk, wahum la yudlamun, dan kita nggak akan didolimi oleh Allah. Berikut ini Bapak Ibu adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Satu halaman penuh ayat ini. Ayat yang terpanjang ini surat Al-Baqarah 282 ya, tentang perjanjian. Jadi ayat terpanjang di Quran itu tentang kalau bikin perjanjian dicatat Bapak Ibu, utang piutang supaya nggak ada perdebatan, supaya ada dokumentasi tertulis ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sebagai konsekuensi imanmu adalah memperhatikan batasan-batasan hukum Allah, terutama ketika kita idza tadayantum bidainin, apabila kamu melakukan utang piutang, yaitu sebagian kamu memberi sejumlah uang kepada sebagian yang lain untuk dibayar kemudian, ila ajalim musamma, akan dibayarkan pada waktu yang ditentukan dengan batasan waktu yang ditentukan berdasarkan hitungan hari, bulan atau tahun, bukan berdasarkan waktu panen atau datangnya haji dan sebagainya. Maka faktubu, hendaklah kamu menuliskannya perjanjian utang piutang itu, agar tidak terjadi perselisihan, permusuhan, kebencian di antara kamu yang menyebabkan percekcokan dan pertengkaran yang dapat menghilangkan iman dan tauhid. Wal yaktub bainakum katibum bil adl, dan hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar sesuai dengan apa yang terjadi tanpa ada penambahan dan pengurangan. Singkatnya hendaklah kau catat kesepakatan yang terjadi di antara kamu pada saat serah terima tanpa ada perbedaan hingga kalian dapat saling menyebutkannya manakala dibutuhkan. Wala ya bakatibun ayyak
yaktuba kama 'allamahullah, dan janganlah pencatat enggan dan menolak menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, tidak meringkas sehingga terkurangi dan tidak pula memanjangkan sampai bertele-tele agar tidak menimbulkan pertengkaran dan percekcokan pada saat jatuh tempo pembayaran. Fal yaktub wal yumlilil ladzi alaihil haqq, maka hendaklah ia pencatat yang adil itu menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan karena dialah yang harus menjanjikan waktu pelunasan. Jadi yang mendiktekan, yang menyampaikan apa yang ditulis itu adalah yang berhutang karena dia nanti akan berjanji untuk melunasi. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah ia bertakwa pada Allah Tuhannya. Pada saat mendiktekan jangan sampai luput sebagian hak. Wala yabkhos minhu syai'a, dan janganlah ia terlebih mengurangi atau mengecilkan sedikit pun dari hutangnya. Pengkhususan ini setelah pernyataan sebelumnya adalah untuk menambah penegakan dan perhatian agar tidak sampai melanggar hak orang lain. Fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safiha, jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya, kurang akal dan suka bertindak mubadzir, au dha'ifa, atau lemah penglihatan dan tenaganya seperti anak-anak orang tua, au la yastati'a, dan tidak mampu atau tidak mampu dia sendiri, ayyumilla huwa, untuk mendiktekan karena bisu atau tidak paham bahasa, fal yumlil waliyuhu bil adl, maka hendaklah yang mendiktekan untuk dia adalah walinya, yaitu orang yang mengurus urusannya menurut syariat dengan jujur dan adil dan memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak tanpa menambah atau mengurangi. Dan di samping itu wastashhidu, dan persaksikanlah utang dan akadmu dari kedua belah pihak syahidaini, dengan dua orang saksi yang hadir di majelis itu, mirrijalikum, dari orang-orang lelaki di antara kamu karena kesempurnaan akal dan agama mereka. Fa illam yakuna rojulaini farojulun wamro'atan. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh tiap satu laki-laki diganti dengan dua orang perempuan. Yaitu hendaklah kamu mempersaksikan pada satu orang laki-laki dan dua perempuan sebagai ganti dari dua laki-laki. Jadi kalau satu laki-laki nggak bisa, maka diganti dengan dua perempuan. Artinya jadi satu laki-laki plus dua perempuan sebagai saksi untuk menghindari kesalahan. Ini berlaku khusus dalam dua hal harta, bukan hudud atau kisos, disebabkan oleh kurangnya akal dan lemahnya pemikiran perempuan. Mimman tardawna, di antara orang yang kaum ridho, wahai para pengamal ketentuan ini, minas syuhada, dan para saksi yang kalian pastikan keadilan agamanya. Jumlah ini disebut secara khusus agar antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma. Jumlah ini disebut secara khusus agar jika seseorang sesat atau lupa karena berjalannya waktu, maka seorang yang ingat mengingatkan yang lain karena kealpaannya, supaya tidak ada hak-hak kaum muslimin yang dilanggar. Antadilla fatadzakkira ihdahumal ukhra. Wala ya'bas syuhada'u idza mada'u, dan janganlah enggan menolak saksi-saksi itu apabila mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian. Wala tas'amu an taktubuh, dan janganlah kamu juga menulis utang itu, pencatat yang mengetahui kesepakatan dan muamalahmu secara komprehensif, doi sohiro, baik kecil hak itu, au kabiro, maupun besar, sampai jatuh tempo, ila ajali, sampai jauh tempo waktu membayarnya yang ditentukan pada saat serah terima. Dzalikum aqsatu indallah, yang demikian itu yaitu pencatat dengan cara di atas adalah lebih adil dalam muamalahmu di sisi Allah. Wa aqwamu lisyahadah, dan lebih menguatkan, lebih membantu persaksian, yaitu untuk melaksanakannya. Wa adna alla tartabu, dan lebih rendah yaitu jalan yang paling dekat dan aman agar tidak menimbulkan keraguanmu tentang muamalah
yang telah terjadi di antara kamu secara tidak kontan. Maka kamu harus memperhatikan dan tidak boleh melampauinya. Illa illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan atau kamu laksanakan. Bainakum di antara kamu secara kontan, tidak utang piutang ya. Kalau utang piutang harus dicatat, kalau kontan tidak perlu. Falaisa alaikum junahun alla taktabuha, dan jika itu kontan, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya karena jauh dari risiko perselisihan. Kalau utang piutang sebaiknya ditulis. Wa ashidu, dan persaksikanlah jika kamu tidak menulisnya. Idza tabaya'tum, apabila kamu berjual beli sebagai sikap kehati-hatian, karena manusia tidak lepas dari rugi dan merugikan. Wala yudorro katibu wala syahida, dan janganlah pencatat dan saksi saling menyulitkan. Kata yudor mengandung dua struktur kalimat, yaitu bina al-fa'il dan bina al-maf'ul. Yang keduanya sama-sama menjadi tujuan dari pernyataan ini. Sebagai bentuk aktif, maka pencatat tidak menyulitkan kedua belah pihak yang melakukan akad dengan tidak memberikan jawaban atau tidak hadir pada saat pendiktian, menambah atau mengurangi catatan, dan lain-lain. Kemudian saksi yang dipanggil untuk memberi kesaksian tetapi tidak memberi jawaban, mengabaikan, mengira, dan lain-lain. Adapun bentuk pasif, maka pencatat tidak boleh dipersulit dengan tidak diberi upah dan hanya mementingkan kepentingan sendiri. Hal serupa juga terjadi pada saksi. Wa in taf'alu, jika kamu lakukan hal yang dilarang, fa innahu fusukum bikum, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, menyimpang dari batas-batas Allah dan menimpakan kerugian. Wattaqullaha, dan bertakwalah pada Allah untuk tidak melanggar batas-batasan hukumnya. Wa yu'allimukumullah, dan terutama setelah Allah mengajarimu yang merencanakan maslahatmu sesuai yang pantas untukmu. Wallahu wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah yang bertajalli dengan sifat jamal dan jalal atas segala sesuatu yang berasal darimu, maha mengetahui, memberimu balasan sesuai dengan pengetahuannya. Wa in kuntum ala safarin, ini udah topik yang lain Bapak Ibu, tentang kalau kita bepergian ya, musafir. Jika kamu wahai orang-orang yang berutang, ala safarin falam tajidu katiban farihanum makbudoh. Oh, ini tetap dalam utang piutang tapi dalam kondisi sedang dalam safar, dalam perjalanan. Jika kamu wahai orang-orang berutang dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, jaminan. Artinya hendaklah dalam muamal semacam ini kamu memberikan jaminan yang dipegang atas utang itu sampai tempo yang ditentukan. Fa in amina ba'dukum ba'do. Akan tetapi jika mempercayai sebagian kamu, wahai memberi utang sebagian yang lain di antara kamu yang berutang tanpa jaminan karena percaya kepada sifat amanahnya, fal yuwaddil ladzi tuminu. Maka hendaklah menunaikan yang dipercaya itu yang berutang berdasarkan kepercayaan. Amanatahu, berdasarkan kepercayaan amanat atau melunasi utangnya seketika jatuh tempo. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dari sikap ingkar dan khianat, curang dan menunda pembayaran. Wala taktumu, dan janganlah kamu menyembunyikan wahai orang-orang beriman syahadah, persaksian yang kamu ketahui mengenai hak orang lain. Baik kamu adalah orang dimintai persaksian atau menjadi saksi yang memberatkan dirimu sendiri. Wa may yaktumha, dan siapa yang menyembunyikannya persaksian itu karena ingkar dan membangkang, fa innahu athimun qalbuh, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, yaitu hatinya dipenuhi kotoran dan penyakit dunia karena sifat tamak dan rakus. Orang semacam ini tidak akan bisa diharapkan selamat dari api neraka. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah mengetahui daya dan imajinasimu, yaitu Allah atas apa yang kamu kerjakan seperti ingkar, khianat, memberikan kesaksian, maha mengetahui dan akan menghukummu atas segala yang terjadi pada dirimu.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah yang Maha Esa dan Tunggal, yang Maha Hidup dan Maha Berhak dengan kebenaran, yang Maha mengurus seluruh makhluknya dan Maha mandiri dalam kepengurusannya, yang Maha abadi dan Maha tampak dalam keabadian manifestasinya. Itu Allah itu adalah segala atas apa yang di langit, yaitu nama zatia dan sifat fi'liyah, dan apa yang ada di bumi yaitu karakter ketiadaan dan dapat menerima penampakan jejak sifat-sifat zatiah yang menciptakan dan melahirkan wujud kauniyah, kosmik dan kianiyah, eksistensial dan warid ghaibiyah dan wadihat ainiyah. Dan setelah tampak sesuatu yang tampak dan tidak tampak, maka wa intu bedu, dan jika kamu melahirkan, menunjukkan wahai para bayangan dan pantulan, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam dirimu, dalam hatimu, egoisme, orientasi wujud dan kemandirian dengan jejak-jejak, autufuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Yaitu Allah merangkum segala nama-nama dan mengetahui segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu akan musnah dalam wujudnya dan fana dalam zatnya. Fayaghfiru liman yasha, Allah Maha mengampuni, menutupi dosa, egoisme dan maksiat ghairiyah kepada orang-orang yang dikehendakinya di antara para hamba dengan anugerah dan wujudnya. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah juga menyiksa siapa yang dia kehendaki dengan mengalahkan, mengusirnya menurut kehendak bebas demi menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu meliputi segala yang ada di alam semesta, Maha Kuasa dengan kudrat azali dan abadi yang mengendalikan secara mutlak segala yang telah ada dan yang akan ada. Tiada satu biji zarah pun yang absen dari kehadirannya, dan tidak ada satu pun yang menyembunyikannya walau sejenak. Amanar rasulu bima unzila ilaih. Karena itu Rasul telah beriman dan fana dalam Allah yang maha kekal dan dengan kekekalannya yang tenggelam dalam perjumpaan dengannya, kepada apa yang diturunkan kepadanya berupa hakikat, ma'rifat, dan mukasyafah, musyahadah, serta terus tambah banyak al-mutakatsiroh, dan selalu baru seiring dengan silih bergantinya tajalli yang berasal dari Tuhannya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi, yang turun dari Tuhannya telah mendidiknya untuk menjadi khalifah dan wakilnya, mengemban rahasia-rahasia beban nubuwah dan risalah. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang beriman yang mengikuti Rasulullah, meminta bimbingan kepada beliau dan mengikuti jejaknya. Kullun amana billah. Semua Rasul itu semuanya beriman pada Allah yang esa dan maha perkasa dengan keagungan kebesarannya. Wa malaikatihi, beriman pada malaikat-malaikatnya yang bercirikan sifat-sifat dan nama. Wa kutubihi, kitab-kitabnya yang diturunkan melalui para rasul untuk memberi hidayah dan petunjuk. Wa rusulih, dan rasul-rasulnya yang mengingatkan para pemilik mata batin dan kecerdasan ulil basoir wan nuha, terhadap ayat-ayatnya yang agung dalam bentuk rahasia dan hal-hal tersembunyi yang membuat segala bentuk penglihatan tumpul dan segenap hawa nafsu runtuh. Mereka lalu berkata dengan segenap jiwa dan lidah mereka, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya, setelah nyata bahwa semua adalah darinya dan kembali padanya. Wa qalu, dan setelah mereka beriman pada Allah dan keluasan ilmunya, maka mereka mengatakan dengan sukarela, sami'na wa ata'na, kami dengar dan sukarela, dan dengan sukarela kami taat kepada semua yang mereka bawa. Nah, semuanya adalah darimu ya Allah. Kami berharap gufron laka, gufronaka Rabbana. Semoga engkau ampuni ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang telah melihara kami dengan pakaian imkan. Wa ilaikal masir, dan kepada engkau lah kami kembali. Ayat terakhir surat Al-Baqarah apa itu?
Kemudian Allah mengingatkan kepada para hambanya tentang sesuatu yang akan membuat mereka kembali padanya dan memupus segala usaha yang mereka lakukan tanpanya. Dia berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sang maha pemberi petunjuk kepada hamba menuju keharibaannya tidak akan membebani seorang hamba selain sesuai dengan kesanggupannya, yaitu sesuai dengan kemampuan, potensi, dan kapasitasnya yang telah ditentukan sebelumnya oleh Allah dalam ilmu huduri. Sehingga jelaslah bahwa laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Maka ia akan mendapat pahala atas apa yang diusahakannya berupa kebaikan berdasarkan fitrah alamiah dan ia mendapat siksa dari apa yang dikerjakannya berupa keburukan dengan mengikuti hawa nafsu dalam imkan yang merupakan pangkal dari segala kerusakan. Ketika Allah menyinggung tentang rahasia taklif, dia hendak mengisyaratkan bahwa menunaikan apa yang dibebankan ini tidak terjadi kecuali atas taufik darinya. Karena itu Allah mengajarkan mereka untuk berdoa memohon pertolongan dan bermunajat dengan berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang telah merawat kami dengan kelembutan-Mu untuk menerima segala taklif-Mu agar kami sampai ke kemurnian tauhid dan takdis-Mu, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa untuk menunaikan apa yang Engkau tugaskan kepada kami, karena sifat-sifat imkan kami. Au akhtana, atau ketika kami bersalah dalam menunaikan taklif dan keterbatasan pemahaman kami. Rabbana wala tahmil alaina isra. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban berat berupa hijab tebal dan penutup yang membutakan mata hati kami dan mencerap cahaya tauhid-Mu. Kama hamal tahu alal ladzina min qablina. Sebagaimana Engkau telah bebankan pada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban-beban riyadhah dan kesulitan taklif yang sangat berat akibat noda imkan dan noda kebergantungan pada selain-Mu. Mala taqata lana bih, satu beban yang tidak sanggup kami memikulnya. Wa'fu anna, maka maafkanlah kami ya Allah, hapuslah dengan anugerah-Mu. Wa'fir lana, dan ampunkanlah kami. Tutupilah bagi kami, wahai Tuhan, egoisme dan huwiyah kami dari pandangan yang luas. Anta maulana, sesungguhnya Engkaulah penolong kami yang mengatur nikmat kami. Fangsurna alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami dengan bantuan dan pertolongan-Mu dalam menyebarkan tauhid-Mu. Tolonglah kami dari orang-orang kafir yang tertutupi awan huwiyah mereka sendiri, yang batil dari matahari al-haq yang terang menyinari seluruh cakrawala. Dengan rahmat-Mu ya Allah, yakinkanlah kami dengan kebenaran dan tauhid-Mu, wahai penolong terbaik dan wahai pemberi petunjuk orang-orang yang tersesat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Dengan demikian Bapak Ibu telah selesai surat Al-Baqarah 286 ayat. Besok teruskan dengan surat Ali Imran setelah kita baca penutup surat Al-Baqarah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.